Sudah tahu belum sob kalau World Superbike akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Bagi pengikut World Superbike pasti sudah tahu dan pastinya nggak sabar ya, karena pertandingan akan dihelat pada November ini. Itu artinya setelah 20 tahun lebih, akhirnya World Superbike diselenggarakan lagi di Indonesia. Nah, supaya sobat tidak bingung, sebaiknya ada sedikit perkenalan dulu. World Superbike merupakan kejuaraan utama balap motor Superbike di dunia. Kejuaraan ini dimulai pada tahun 1988. Mandalika sendiri merupakan kawasan wisata seluas 1035 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2017, Mandalika telah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang direncanakan dapat menjadi kawasan wisata. Penasaran gak kenapa akhirnya memilih Mandalika? Padahal Indonesia itu super luas. Berikut ini fakta-fakta alasan terpilihnya sirkuit Mandalika untuk gelaran penutup World Superbike. Fakta pertama, sirkuit Mandalika akan menjadi seri penutup gelaran World Superbike 2021 dan menjadi satu-satunya seri Asia di kalender World Superbike musim ini. Seri Indonesia akan digelar setelah seri Argentina di Circuito San Juan Villicum. Dilansir dari sportstars.id, Kaltif Operasional Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Dilan Dilato membeberkan alasan dibalik dipilihnya Mandalika tersebut. Menurutnya, dengan dipilihnya Mandalika, maka akan mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika juga dijadikan salah satu destinasi wisata super prioritas Indonesia, sejalan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali, lalu mengusulkan pembentukan KEK Mandalika. Kawasan Mandalika memiliki sejumlah keunggulan seperti wisata bahari dan budaya yang berpotensi bisa menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Nah, pengunjung yang datang menyaksikan pertandingan juga diharapkan bisa mampir ke tempat-tempat wisata di sana. Adapun tempat-tempat wisata yang bisa kamu kunjungi kalau ke Mandalika sob, di antaranya ada Bukit Merese, Pantai Gerupuk, Desa Adat Ende, atau tempat wisata menarik lainnya. Ada yang berencana akan nonton langsung di Mandalika? Coba komen di bawah. Fakta kedua, Mandalika dipilih juga karena lebih cocok dijadikan tempat arena balap dan ditambah oleh konstruksi alam yang mendukung. Mandalika yang merupakan bagian dari Indonesia dipilih karena gelaran ini memiliki jumlah fans yang terbilang banyak di negara kita. Pemerintah mengizinkan 25.000 penonton untuk menyaksikan World Superbike. Ajang WSBK Indonesia akan jadi seri pemungkas musim ini, sehingga menjadi penentuan gelar juara dunia. Dengan fakta tersebut, sudah dapat dipastikan akan ada banyak fans Indonesia hingga mancanegara yang datang untuk menyaksikan. Eits, tapi sobat tidak perlu khawatir perihal COVID-19, karena pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sejumlah ketentuan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang tidak diinginkan akibat berkumpulnya penggemar World Superbike. Keputusan ini sudah disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Airlangga Hartarto dalam konferensi pers. Isi dari keputusan terkait perhelatan World Superbike di Mandalika meliputi jumlah penonton WSBK Indonesia sebanyak 25.000 dengan syarat telah mendapatkan 2 dosis vaksin lengkap, serta pelaksanaan karantina untuk kru dan tim selama 5 hari. Fakta ketiga, dipilihnya Mandalika bisa juga sebagai soft diplomasi. Bukan tidak mungkin dengan pendekatan seperti ini, Indonesia bisa memperkenalkan budayanya kepada dunia melalui helatan World Superbike di Mandalika selaku kawasan ekonomi khusus. Tentunya ada investor asing yang nantinya mengunjungi Indonesia pada saat pertandingan World Superbike. Nah, sirkuit WSBK Mandalika sangat berpeluang menarik orang untuk bekerja sama setelah melihat keindahan alam dan daya tarik wilayahnya. World Superbike Indonesia menurut rencana akan dilangsungkan pada 19 hingga 21 November 2021.
atau mundur seminggu dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yaitu pada 12 hingga 24 November. Adakah sobat di sini yang akan nonton? Siapa jagoan sobat nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Buat penggemar World Superbike yang akan datang ke Mandalika, pastikan memperhatikan protokol kesehatan ya sob. Kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan taat prokes. Well, selain sebagai sirkuit untuk World Superbike, Mandalika juga akan jadi sirkuit MotoGP loh sob. Qatar seperti biasanya akan menjadi lokasi untuk seri perdana di kalender balap MotoGP 2022. Terpantau sama seperti musim-musim sebelumnya, Qatar dipercaya untuk menggelar balapan di seri perdana MotoGP. Seri MotoGP Qatar 2022 sendiri akan berlangsung pada 4 hingga 6 Maret. Dengan begitu, ada jeda selama 2 pekan bagi tim MotoGP untuk beralih ke seri kedua yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Wah, benar-benar kabar yang membahagiakan bagi penggemar World Superbike dan MotoGP nih. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga patut berbangga, karena ini waktu yang tepat agar Indonesia semakin dilihat oleh dunia. Itulah tadi alasan-alasan kenapa akhirnya sirkuit Mandalika dipilih untuk seri penutup gelaran WSBK 2021 dan menjadi satu-satunya seri Asia di kalender World Superbike musim ini. Wah, ternyata ada banyak sekali hal-hal seru seputar otomotif untuk dikulik lebih dalam ya sob. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu menyukai untold story dunia otomotif seperti ini? Kalau kamu menyukai dongeng dan cerita seputar otomotif, jangan lupa like dan bagikan video ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru. Kira-kira selanjutnya kita bahas soal apa ya yang seru? Kasih rekomendasi di kolom komentar ya sob.